Oke, sebelum saya cek dulu ya sudah berapa orang yang kerja. Mula mute-kan dulu mikrofon kamu Mula. Oke. Tugasnya kira-kira ada kendala atau tidak? Cuma disuruh tentukan dia punya lintasan Hamilton atau tidak, Euler atau tidak, punya sirkuit atau tidak, cuman seperti itu saya. Saya coba lihat dulu. Oh, baru 8 orang ya. Oke, kita buka. Oke, cuma seperti ini ya. Oke, mantap. Hanya biar bisa kalian lebih paham kira-kira lintasan dan sirkuit Euler itu yang seperti apa, lintasan dan sirkuit Hamilton itu yang seperti apa. Cuman itu saya sebagai tujuannya. Oke. Sampai. Oke. Ya, oke. Wah, yang belum kumpul masih mau kumpul silakan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Minggu depan kita sudah pertemuan terakhir untuk sebelum masuk UTS. Nah, hari ini itu kita belajar tentang, ada 3 di sini ya. Ada lintasan terpendek atau biasa ditulis dengan shortest path. Lalu ada persoalan pedagang keliling dan ada lagi namanya persoalan ini tukang pos Cina. Lupa saya tulis di sini. Oke, yang pertama itu tentang lintasan terpendek. Jadi persoalan mencari lintasan terpendek itu bisa kita baca sama-sama. Dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian terpendek itu biasanya menggunakan graf berbobot atau elliptic graph. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Itu
graf yang sisi-sisinya itu ada nilainya. Entah nilainya itu menyatakan waktu, menyatakan jarak, atau dan sebagainya. Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antara kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Karena kita bicara tentang jarak, jumlah waktu, ongkos, jadi tidak ada bobot yang negatif. Semua bobotnya itu positif. Kata terpendek itu jangan selalu diartikan sebagai secara fisik sebagai panjang minimum. Sebab kata terpendek berbeda-beda maknanya bergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun secara umum, terpendek berarti meminimasi bobot pada suatu lintasan dalam graf. Jadi tujuan kita ini sebenarnya. Jadi kita mau meminimasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Nah, contoh-contohnya misalkan di sini. Misalkan simpul pada graf belum. Nah, contoh-contohnya misalkan sini. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Nah, jadi sebenarnya tujuannya itu. Jadi kalau kayak kalian mau dari rumah kalian mau ke kampus, ada beberapa jalan yang mau ditempuh. Nah, kita mau cari kira-kira jalan mana yang paling pendek atau jalan mana yang paling cepat. Yang paling pendek belum tentu yang tercepat. Nah, di situ. Yang kedua, misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal. Nah, jadi bobotnya itu menyatakan biaya saluran komunikasi. Jarak antara dua buah terminal, bisa biaya, bisa jarak, lalu bisa juga waktu pengiriman pesan. Nah, bisa kita isi antara ini. Jadi simpul-simpulnya itu terminal komputer, lalu dia punya sisinya itu menyatakan saluran komunikasi. Nah, persoalan lintas pendek di sini itu menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat tujuannya itu menghemat waktu pengiriman pesan ataupun biaya komunikasi. Nah, jadi tujuannya itu untuk mencari yang lintasan terpendek itu bisa untuk menghemat waktu pengiriman pesan ataupun menghemat biaya komunikasi. Nah, jadi kalau seperti tadi, misalkan di sini jalur bemonya cuma satu ya. Misalkan kalau dari rumah kalian ke kampus ada beberapa jalur bemo jalan, kira-kira jalur mana yang paling cepat ataupun yang menggunakan bemo itu cuma sekali begitu. Kalau misalkan di Kupang, kalau misalkan kita entah mau dari kampus mau ke rumah sakit misalkan,
itu ada beberapa jalur bemo. Nah, ada beberapa jalur bemo yang ternyata tidak langsung, tapi harus berhenti dulu di satu titik, lalu ganti bemo lagi, lalu ganti bemo lagi. Hanya untuk mau sampai di rumah sakit misalkan. Nah, jadi itu nanti kita hitung kira-kira jalur mana yang kalau kita pakai, mungkin bisa cuma 1 kali bemo, yang bayar 2.000, daripada kita pilih jalur yang mungkin 3 kali naik bemo, ya 3 kali 2.000, 6.000. Nah, jadi sebenarnya tujuan lintasan terpendek itu seperti itu, untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Nah, ini ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek. Jadi ini ada 4 macam masalah lintasan terpendek. Itu lintasan terpendek antara 2 buah simpul tertentu, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan yang terakhir itu lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Pada dasarnya jenis persoalan A ini mirip dengan persoalan C, karena pencarian lintasan terpendek pada jenis persoalan C dapat dihentikan bila simpul tujuan yang dikehendaki sudah ditemukan lintasan terpendeknya. Nah, jadi di sini hari ini kita akan bahas ini, fokusnya ini. Nah, kita hanya akan bahas untuk yang C saja, yaitu masalah lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Nah, cuman itu yang akan kita bahas, fokus kita di situ. Nah, deskripsi persoalan lintasan terpendek pada jenis persoalan C adalah sebagai berikut. Nah, misalkan kita diberikan graf berbobotnya ini. V itu simpul, E-nya itu sisi. Simpul awalnya di situ A. Nah, tentukan lintasan terpendek A ke setiap simpul lainnya dalam G. Nah, contohnya di sini, misalkan ada sebuah graf. Ini grafnya. Ya, di sini simpulnya itu ada 6. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Nah, ini simpulnya. Lalu setiap sisi-sisinya ada bobotnya. Bobotnya di sini diartikan sebagai jarak. Nah, sebagai jarak di sini. Jadi misalkan 1 mau ke 5 itu jaraknya ada 45 km mungkin. Lalu 1 mau ke 2 itu jaraknya 50. 1 mau ke 2 mau ke 5, 2 ke 5 jaraknya 10. Apalagi ya ini 5 mau ke 4, tinggal lihat anak panahnya, itu jaraknya 30. Nah, jadi ini ini namanya graf bobot. Graf bobot, jadi di setiap sisinya diberikan bobot yang melambangkan sifat tertentu. Dalam hal ini itu jarak. Kita mau cari kira-kira simpul jarak terpendek dari simpul 1 ke semua simpul yang lain. Nah, makanya di sini simpul asalnya dibuat tabel, isinya simpul asal, lalu simpul tujuan, dan yang ini lintasan terpendek. Lalu ini jarak-jarak terpendeknya. Nah, jadi sini misalkan kita mau dari 1 mau ke 2. Mau dari 1 mau ke 2 ini kita bisa melalui beberapa cara. Kalau kalian lihat dari anak panahnya, bisa langsung 1 bisa langsung ke 2. Ini anak panahnya di sini. Lalu bisa juga ini. Bisa juga 1 ke 3 dulu baru ke 2. Oh, ini tidak. Oh, oke, harus bisanya 1 ke 3 dulu, 3 ke 4, baru 4 ke 2. Tinggal lihat anak panahnya. Yang ini tidak bisa langsung karena ini anak panahnya nanti di sini. Nah, jadi yang pertama itu kalau 1 mau ke 2, 1 mau ke 2, berarti bisa melalui 1 langsung ke 2,
Bisa juga 1 dulu, dia ke 3, 3 ke 4, baru 4-nya ke 2. Atau mana lagi yang bisa? Oh, bisa juga ini kalian lihat dari sini 1 ke 4, 1 bisa ke 4. Tapi tidak ada bobotnya di sini. 4. Tidak ada bobot di sini. Tapi ini bisa 1 ke 4 dulu, baru ke 2. Nah, jadi ini 1 mau ke kedua itu kita bisa melalui 3 jalan. Jadi bisa dari 1 langsung ke 2, 1 ke 3 dulu, ke 4 baru ke 2, atau dari 1 langsung potong ke 4 baru ke 2. Nah, sekarang kita lihat jaraknya masing-masing. Kalau 1 ke 2 itu jaraknya 50. Lalu kalau 1 ke 3 itu 10, tinggal dijumlahkan. 3 ke 4 itu berarti 15. Lalu 4 ke 2 itu 20. Nah, sehingga untuk dari 1 ke 2, kalau melalui 3 dan 4, maka kita tempuh jaraknya itu 25, ini 45. Jarak totalnya itu ada 45. Lalu kalau dari 1 ke 4 dan ke 2, ini harusnya ada bobot di sini. Ini tapi tidak ditulis bobot di sini. Jadi kayak misalkanlah ini 40 saja lah. Jadi 1 ke 4 itu, kalau misalkan di sini saya tambahkan bobotnya 10 misalkan. Dari oh ya ini tidak ada ya. Jadi langsung dari 1 ke 4 itu 40. Lalu 4 ke 2 itu 20. Sehingga dia dapatnya 60. Nah, jadi kalau 1 mau ke 2, kita bisa melalui 3 jalan. Jalan yang pertama langsung ternyata dia menempuh 50 km. Lalu jalan yang kedua dia lewat 3 dulu, lewat 4 baru kedua. Ternyata dia menempuh 45 km. Lalu dari 1 ke 2 dia cuma lewat 4, itu ternyata dia menempuh 60 km. Sehingga kalau kita lihat dari jaraknya, jarak yang paling cepat itu yang menggunakan jalur kedua ini. Nah, padahal kalau kita lihat ternyata dia lebih putar-putar begitu, tidak langsung. Padahal ada yang langsung, satu bisa langsung kedua, tapi ternyata jaraknya itu 50 km. Tapi kalau misalkan kita lewat yang 1, 3, 4, 2, walaupun dia putar-putar, 1 ke 3 dulu, 3 ke 4, baru 4 ke 2, tetap jaraknya lebih dekat. Nah, jadi akhirnya kita memilih bahwa jarak terpendeknya itu 1, kalau mau ke 2, ini 1 kalau mau ke 2 ini. 1 kalau mau ke 2, dia pilihnya yang 1, 3, 4, 2 dengan titiknya itu 45. Nah, ini. Bagaimana? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Jadi cuma seperti itu ya. Cuman seperti itu hitungannya. Yang lain juga misalnya kayak 1 mau ke 6. Di sini bilangnya tidak ada. Nah, ini kalian lihat tidak ada. Lihat dari anak panahnya di sini. 1 mau tidak ada yang terhubung ke 6 lagi di sini. 6-nya ini kemarin disebut dengan cincin kan. Nah, tidak ada yang ini ke menuju ke sini. Dia cuma punya satu simpul, tapi simpulnya itu keluar, tidak ada simpul masuk. Nah, jadi untuk tidak ada, bukan cuma 1 tapi 2 juga tidak bisa ke 6, 3 juga tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 juga tidak bisa. Oke, seperti itu. Atau contohnya yang lain, 1 mau ke 5, ini dipilih jalur terpendeknya itu 1 ke 5 langsung. Jadi 1 mau ke 5 bisa langsung yaitu 5, ini ada 45 nih. 1 ke 5 langsungnya 45. Yang ini di atas.
Tapi kalau mau lewat 2, jadinya dia dapat 60 ini. Kalau dia mau melewati simpul 2, maka ini jaraknya 50 ditambah 10 di sini. Hasilnya 60. Ternyata lebih jauh kalau daripada dia langsung. Kalau dia langsung cuma 45 km, kalau dia lewat 2, dia jadinya 60 km. Makanya dia pilihnya ya jarak terpendeknya itu yang 1,5. Cuman seperti itu saja. Nah, sampai saat ini sudah banyak algoritma untuk mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis orang. Nah, algoritma yang paling terkenal yang sering dipakai itu namanya algoritma Dijkstra. Namanya algoritma Dijkstra. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Edgar W. Dijkstra. Nah, dalam naskah aslinya algoritma Dijkstra ini diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun algoritma ini juga bisa kita gunakan untuk mencari pada graf yang tak berarah di sini. Oke. Nah, algoritma Dijkstra itu mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip namanya prinsip greedy. Nah, prinsip greedy ini pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Nah, jadi itu algoritma. Jadi prinsip greedy ini pada umumnya itu pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobotnya itu paling minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, jadi ada tiga himpunannya di sini. Ada yang 50, 45, dan 60. Kita ambil yang paling minimumnya. Nah, minimumnya itu yang tadi adalah 45. Nah, 45 ini yang kita masukkan ke solusinya. Nah, solusinya jadinya yang ini. Seperti itu. Itu prinsip greedy-nya. Nah, di sini misalkan sebuah graf berbobot dengan n buah simpul dinyatakan dengan matriks ketetanggaan. Ingat lagi matriks ketetanggaan M sama dengan MIJ yang dalam hal ini MIJ itu bobotnya sisi I, J. Pada graf tak berarah MIJ itu sama dengan MJI karena dia tidak ada panah kan. Jadi kalau misalkan satu ada anak panahnya kedua ya berarti dia jadinya 1,2. Jadinya M 1,2. Nah, tapi kalau misalkan simpulnya itu tidak ada arah, cuman seperti ini saja, tidak ada arah, berarti ini kan artinya bisa bolak-balik. 1 bisa ke 2, 2 bisa ke 1. Sehingga nanti jadinya M1,2 itu sama dengan M2,1. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk pada graf tak berarah, MIJ itu sama dengan MJI. Tapi kalau pada graf berarah, MIJ ya MIJ. Berbeda dengan MJI. Misalkan seperti ini. Ini ada arahnya. Jadi misalkan ada anak panah dari sini 6 ke 4, anak panahnya seperti ini keluar. Jadi hanya bisa 6 ke 4 saja, tapi tidak bisa sebaliknya. 4 tidak sebaliknya di sini. Jadi ini cuma jalur searah saja. 6 cuma bisa ke 4, tapi sebaliknya tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke. Lalu MII 0, jadi ini maksudnya jarak dari 1 balik ke 1 lagi, itu diisi dengan 0. Diisi dengan 0. Lalu MIJ itu diisi dengan tahingga jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Jadi MIJ kalau ada bobotnya kita isi bobotnya. Kalau tidak, kalau dia balik lagi ke dirinya sendiri, maka kita tulis 0. Kalau tidak ada jalan, maka kita isi tahingga. Selain matriks M, kita juga menggunakan tabel S sama dengan SI. Yang dalam hal ini
SI sama dengan 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. Dan SI sama dengan 0 jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek. Dan kita pakai juga tabel D sama dengan DI, yang dalam hal ini DI itu merupakan panjang lintasan dari simpul awal ke simpul I. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Contohnya balik lagi ke tadi. Contohnya balik lagi ke tadi, ini grafnya yang tadi. Nah, sekarang kita lihat ini ada, ini inisialnya agak pecah ya gambarnya ya. Ini lintasannya, lintasan. Ini inisial itu awalnya. Jadi kita mulai dari simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Misalkan di sini. Atau sabar, sebelumnya itu kita lihat dulu perhitungan yang ini. Ini yang, nah ini misalkan ini 1 mau ke 1. Jadi MII. Nah, karena tadi bilang MII itu isinya 0. Kalau I dan J-nya sama, kita isinya 0 di sini. Nah, ini MII. Jadi 1 mau ke 1 isinya 0. 2 mau ke 2 juga isinya 0. 3 mau ke 3 isinya 0. Pokoknya dan seterusnya. Kalian lihat ini. Diagonalnya 0 semua. Jadi untuk yang 1 mau ke dirinya sendiri, kan pastinya tidak ada jarak kan. Tidak ada jarak, tidak dibutuhkan waktu, karena dia cuma diam di tempat. Sehingga ini isinya 0 semua. Lalu di sini 1 mau ke 2. 1 ini. Ini langsung ya. Ini artinya yang langsung. Jadi 1 ke 2. Jaraknya 50. Oke, isilah di sini 50. Lalu 1 ke 3. Nah ini 1 ke 3. Ada jaraknya 10. Oke, isi lagi 10 di sini. 1 ke 4. 1 ke 4 ada. Oke, ada di sini langsung. Nah, jaraknya yang ini 40. Lalu 1 ke 5. Nah, 1 ke 5. Nah, ini yang langsung ya. Pokoknya ini isinya yang langsung. Tidak lewat simpul manapun. 1 ke 5 isinya 45. Lalu 1 ke 6 tidak ada yang langsung, makanya diisi tahingga. Jadi kalau tidak ada simpul yang berhubungan langsung antara dua buah simpul, tidak ada sisi yang menghubungkan langsung kedua buah simpul, kita isi dengan tahingga di sini. Nah, isi dengan tahingga di sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau isinya tahingga, itu artinya tidak ada sisi yang menghubungkan dua buah simpul. Misalkan lagi contohnya, 2 mau ke 1. Ini isinya tahingga. Kita cek di sini. Ini. 2 mau balik kembali ke 1. Tidak ada anak panah. Kalian lihat baik-baik di grafnya, tidak ada sisi yang anak panahnya menunjukkan 2 langsung ke 1. Yang adanya cuma 1 langsung ke 2. Sehingga di sini isinya tahingga. Atau apalagi nih. Contohnya 2 mau ke 6 ini. Tadi saya bilang bahwa bukan cuma 1, tapi simpul yang lain, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5, tidak ada yang terhubung langsung ke 6. Makanya sini semuanya isinya tahingga semua. Isinya di sini tahingga semua. Dan begitu juga yang lain. 3 mau ke 1, 3 mau ke 1 ini ada 20, makanya diisi 20. Lalu ini 4 mau ke 2. 4 mau ke 2. Mana nih? 4. Oh, ini ada langsung. Nah, 4 mau ke 2. Isinya juga 20. Nah, jadi ini yang awal. Ini awalnya. Jadi barisnya itu menyatakan awal. Lalu kolomnya ini itu menyatakan tujuan. Nah, jadi jangan keliru ya. Tujuannya. Jadi ini awalnya simpul 1 sampai 6 dan tujuannya juga simpul 1 sampai 6.
lintasan terpendek dari 1 ke 3 adalah lintasan terpendek dari 1 ke 3 itu adalah satu lintasnya itu 1 ke 3 dengan panjangnya 10. Dari 1 ke 3 langsung 1 ke 4 itu dia melewati 134 dengan jaraknya 2,25. Jadi dia ke 1 ke 3 dulu, baru 3-nya ke 4. Nah, ini bagaimana hitungnya? Ini hitungnya pakai yang tabel yang di sini, yang di bawahnya ini. Jadi ada inisialnya, lalu simpul yang dipilih, lalu lintasannya di sini. Lalu ada nilai S dan nilai D di sini. Jadi kita lihat satu-satu misalkan. Misalkan di sini simpul 1 oke, 1 lintasannya ini yang lihat yang kedua saja. Ini dia berawal dari 2, lalu dia mau ke 3, 2 mau ke 3. Nah, berarti lintasannya yang dipilih ini dia tidak bisa ke 3. Dua mau ke 3. Oke, ini dia melewati 1 ke 3. Oke, ini penjelasannya yang ini ya. Jadi ini maksudnya simpul awalnya itu 1 semua. Bisa tidak lihat di sini. Jadi ini hanya untuk menyatakan simpul awalnya 1, lalu dia mau pergi ke 5 tempat yang ini. 6-nya tidak usah kita bahas, karena kita sudah tahu bahwa ke 6 ini tidak ada jalan. Sehingga ini simpul awalnya 1, dia mau pergi ke simpul yang lain. Nah, sehingga yang pertama, dia mau ke simpul 2 di sini, lah simpul 3, simpul 3 di sini, ini dia ikut yang ini semua. Ininya diisi ke sini simpul yang dipilih. Oh iya Kak. Oh sudah soal situ Kak. Nah, misalkan dia 1 mau ke 3. 1 mau ke 3, berarti kita lihat ini tadi S-nya itu diisinya di sini keterangannya. SI sama dengan 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. Lalu dia sama dengan 0 jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek. Nah, di sini. Jadi 3 itu lintasan terpendeknya itu 1 langsung ke 3. Nah, berarti dia punya lintasan satunya 1. Untuk S sama dengan 3 juga sama dengan 1. Sisanya 0 semua. Ya 0 semua. Lalu dia mau ke 4 lagi. Dia mau ke 4, itu terpendeknya 1, 3, 4.
Sehingga di S-nya kita isi 1 di kolom 1, kolom 3, dan kolom 4 di sini. 1, 1, 1. Itu untuk mengisi tabel S. Nah, tabel S ini, jadi tabel S ini dia berisi simpul yang masuk ke dalam lintasan terpendek. Nah, jadi kalau misalkan 1 mau ke 3, dia lewat lintasannya 1 dan 3, maka dia isinya 1 di kolom 1 dan kolom 3. Begitu juga yang ini. 1 mau ke 4, dia melewati lintasan 1, 3, 4. Berarti isinya 1 di kolom 1, 3, dan 4. Begitu juga ini. 1 mau ke 2, dia melewati lintasan terpendek yang ini. 1 ke 3, ke 4, dan ke 2, berarti tinggal diisi satunya di kolom 1, kolom 3, kolom 4, dan kolom 2. Oke. Dan selanjutnya itu juga. Lalu untuk matriks D, untuk tabel yang D, itu tadi bilangnya panjang lintasan dari simpul awal ke simpul I yang dilalui. Jadi ini 1 mau ke mana ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini. Jadi ini harusnya ini tujuannya. Ini 1 simpul awalnya, inisial ini awalnya 1. 1 ke 1 tadi karena MII itu isinya 0 di sini. Nah, isinya 0 di sini. Lalu 1 mau ke 2 yang langsung ini. Sisinya jadi 1,2, lalu bobotnya itu 50. Lihat di sini 1, 2, 50. Lalu dari 1 mau ke 3. Baru tulisnya 1,3, bobotnya 10. Sini. Jadi 1 ke 3 ini bobotnya 10. Jadi ditulis masing-masing. Kalau dari 1 ke 4, jadinya 1,4, itu isinya 40. Lalu dari 1 ke 5, ditulis 1,5, nilainya 45. Dan dari 1 ke 6 tidak ada sehingga nilainya tahingga. Seperti itu. Lalu ini masih sama. Yang ini masih sama di sini. 1 mau ke 1, ini isinya tahingga karena memang tidak ada jalan dari 1 ke 1. Tidak ada simpul yang seperti ini. Jadi sehingga kita isi di sini tahingga, lalu selebihnya itu sama. Selebihnya sama. Sama seperti yang di atas. Lalu yang kedua, dia mau pergi ke 3. Dia mau pergi ke 3, jadi bisa melewati 1. Ini kenapa ini? D 50. 1 mau ke 3, bisa melalui 1, 2, 1 mau ke 3, dia bisa melalui 1 ke 2, lalu bisa melalui 1 langsung ke 3, 10, bisa melalui 1, 3, 4, itu 25, ini, lalu 1 ke 5 dulu, baru ke ini. Pokoknya dia tulis semua jalan yang bisa dilalui. Misalnya 1
mau ke 3 kan. Ini 1 kan tujuannya awalnya 1, dia mau ke simpul 3. Ini lintasan terpendeknya tuh awalnya dapatnya 3. Tapi yang di matriks D ini, dia tulis semua jalan yang bisa dilalui. Jadi misalkan dari 1 ke 1, berarti dia ini tidak ada jalan di sini. Tulis nilainya tidak hingga di sini. Yang mana? Oh ya. Lalu yang kedua lewat 2. Jadi dia lewat 2 dulu, baru ke 3. Jadi lewat 2 itu menempuh jarak 50. Ini ada yang salah nih. 1342, 13, lalu 34. Oke. Ini jarak 3. Ini dia bertambah ya. Kalau kalian lihat dia bertambah. Dia bertambah semuanya. Jadi yang pertama ini dia ini. Awalnya kan sini. Saya jelaskan ulang lagi ya. Awalnya ini dari 1 dia ke sini semua ditulis seperti ini berdasarkan mulai terganggu lagi. Oh, salah. Nah, lihat yang berikutnya di sini. Ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Lalu dari sini, ini tujuannya mau ke 3 nih. Tujuannya mau ke 3. Lihat yang sisi lintasan-lintasannya, cara penulisannya. 1, 2, jadi tetap 1, 2. 1, 3, tetap 1, 3. Di sini 1, 4, dia menjadi 1, 3, 4. Nah, di sini. 1, 5, 1, 5. 1, 6 tetap 1, 6. 1, 4-nya dia menjadi 1, 3, 4. Nah, jadi dari 1 mau ke 4 itu dia bisa lewat dulu 3 baru ke 4. Nah, sehingga dia berkurang dari yang 1 langsung ke 4 itu 40. Ternyata bisa kita kurangi jaraknya dengan melalui 3 dulu baru ke 4. Nah, sehingga di sini dia berkurang. Jadi jadinya dari 40 dia menjadi 25 di sini. Lalu dilihat lagi ini tetap, lalu yang ini 1, 2 yang awalnya 50 kita bisa kurangi dia menjadi 45 dengan melalui jalan yang ini. 1 ke 3 dulu, 3 ke 4, baru 4 ke 2. Nah, sehingga nilainya dari 50 dia berkurang menjadi 45. Lalu lihat yang lagi berikutnya, ini tidak ada lagi yang berubah, ini tetap, ini juga tetap juga. Dan yang paling terakhir untuk yang 5 sama juga di sini. Ini juga tidak berubah di sini. Sehingga terakhir kalau kalian lihat jarak yang paling kecil itu adalah yang 10 ini. Nah, dipilihlah yang 10. Untuk yang 1 ke 3. 1 ke 3 dipilih 10. 1 ke 5 dipilih yang 45. 1 ke 5. 1 ke 2, 45.
Lalu 1 ke 5 juga 45. Dan 1 ke 4 itu yang 25. Nah, itu isian dari tabel S dan tabel D di sini. Jadi saya di sini. Oke. Bagaimana, ada yang belum paham kah? Itu terlalu kotor di sini. Jadi kalau yang tabel S ini isinya gampang, isinya tinggal berdasarkan yang ini lintasan terpendeknya. Jadi kalau lintasan terpendeknya adalah 1,3, berarti isinya 1 di kolom 1 dan isinya 1 di kolom 3. Itu. Oke, bagaimana, bisakah? Atau ada yang mau tanya dulu? Bisa, Pak. Oke, nanti coba dilihat, saya share lagi. Bisa, Pak. Nanti dibaca lagi. Sabar ya. Sudah kelihatan slide-nya? Oke. Sudah kelihatan kan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, lanjut Pak. ya. Nah, ini contohnya. Contohnya lagi dalam menuliskan tabel M di sini. Tinjau graf pada gambar ini peta Amerika Serikat. New Orleans, Miami, New York, Boston, Chicago, Denver, San Francisco. Ini jarak-jaraknya. Lalu ini kita buat matriks ketetanggaannya. Dari 1 mau ke 1. Ini sudah dinamakan 1 itu yang Los Angeles. Lalu 2 San Francisco, 3 Denver, 4 Chicago, 5 Boston, 6 New York, 7 Miami, dan 8 itu yang New Orleans. Nah, jadi dari Los Angeles ke Los Angeles karena sama, isinya 0. Lalu dari Los Angeles mau ke San Francisco. Ini kalian lihat anak panahnya itu dia tidak ada yang menuju ke sana. Adanya yang dari San Francisco yang menuju Los Angeles. Tapi dari Los Angeles ke San Francisco itu tidak ada langsung. Sehingga dia isinya tak hingga di sini. Nah, begitu juga dari Los Angeles mau ke kota yang lain. Ternyata tidak ada karena simpul ini kalau kalian lihat dia cuma punya sisi yang masuk saja, derajat masuk saja. Yang ini masuk semua. Tidak ada yang keluar. Jadi derajatnya 3 dan derajatnya itu masuk semua. Tidak ada derajat yang keluar. Sehingga ini kalian lihat untuk yang 1 dari Los Angeles ke kota yang lain itu isinya semuanya tak hingga. Lalu dari 2 mau ke 1. Nah, ini yang tadi. San Francisco mau ke Los Angeles nilainya 300. Isinya di sini. Atau dari sini 8 mau ke 1. Mana nih 8? Nah, ini 8 mau ke 1. Ini jaraknya 1.700. 1.700. Jadi sini. Jadi untuk matriks M isinya gampang. Jadi isinya berdasarkan bobot. Jadi tadi ada aturannya. MIJ itu diisi nilai bobotnya kalau ada
Lalu MII, MII tadi itu diisinya isinya 0 dan mana tadi? MIJ diisi tak hingga kalau dia tidak ada jarak. Jadi kalau ada jarak isi nilainya, kalau tidak ada isi tak hingga. Seperti itu. Nah, ini simpul perhitungan untuk di sini bilang lintasan terpendek dari simpul awal ke A5. Simpul awal ke A5 di sini. Awal ke A5 itu ditabulasikan seperti ini. Simpul awal ke simpul 5. Mana nih? Dari simpul awal A sama dengan 5. Oh, berarti simpul awalnya itu awalnya 5. Awalnya 5 di sini. Terus 5 di sini. 5 ke 6 itu dia melalui sisi 56 dengan panjangnya 250. 5 ke 6. 5 mau ke 6 di sini. Dia melewati yang ini, lintasan ini, sehingga di tabel S-nya kita isi di sini. Lalu dari sini, ini yang keempat, ini jaraknya tadi di sini. Aduh, ini harusnya dikasih. Kita tidak kesulitan, sabar ya. Kecil ya. Oke, nah di sini. Ini kalau tabel yang ini sebenarnya mirip dengan tabel yang ini. Nah, yang di sini. Sekarang 5 mau ke 6. Ini awalnya 5. Dia mau ke 6 di sini. Lintasannya melalui 5,6. Awalnya dari 5, dia ke 6, itu jaraknya di sini. Jadi ini ke 1 tidak ada, kedua tidak ada, ketiga tidak ada, keempat ada, yaitu 1.250. Ke 5 tidak ada, ke 6 ada, ke 7 ada, ke 8 ada. Lalu lanjut lagi, 5 dari 6 dia mau ke 7. Dari 5 ke 6 dulu, lalu dia mau ke 7, berarti dia langsung ke 7. Jadi ini sambung menyambung ya. Kalau kalian lihat ini sambung menyambung. Jadi dari awalnya simpul 5, ditulis 5 dulu. 5 ini kita hubungkan dengan setiap garis yang ada di sini. Nah, jadi berdasarkan tabel ketetanggaan tadi. 5 ke 1 nilainya ini, 5 ke 2, 5 ke 3, 5 ke 4, dan seterusnya sampai sini.
Lalu sekarang awalnya 5 mau ke 6. 5 mau ke 6, berarti kita lihat 5 mau ke 6, lewat 1 tidak ada, berarti kosong. Lewat 1, lewat 2 tidak bisa, lewat 3 tidak bisa, diisi ini, dia bisanya lewat 4. Lewat 4 isinya yang ini, lewat 5 tidak bisa, lewat 6 bisa, lewat 7 bisa, lewat 8 bisa. Nah, seperti itu. Kalau dia mau ke 7 lagi, ini berarti 5, lewat 6, lewat 7. Jadi dia bertambah terus ininya. Nah, lalu ini dari 5 dia mau ke 4. Nah, ini isinya di sini. Nah, ini tetap semua. Yang ini 5 kali 4, ini bisa melalui 3 tadi, nilainya di sini. Kalau ini 5 mau ke 8, 5 mau ke 3, dan 5 mau ke 2. Nanti dilihat lagi, nanti diperoleh yang ini, jaraknya ini, jarak terpendeknya. Yang 2 ini, 5 ke 6, itu 250, lalu 5 ke 7, 1000 ini, dan seterusnya ke bawah. Perhatikan bahwa jumlah lelaran yang tidak tahu apa lagi artinya. Indonesia-nya apa nih? Lelaran hanya 7 atau N-1. Tujuan ya maksudnya. Lelaran ini maksudnya tujuan. Tujuan di sini. Jadi kalau misalkan jumlah simpulnya N sama dengan 8 di sini, maka satu simpul itu pasti tujuannya cuma ada 7. Nah, yang itu tadi disebut dengan lelaran. Nah, jadi kalau simpulnya ada 8, di sini ada 8 kota, maka setiap kota itu pasti tujuannya cuma 7. Makanya di sini N-1. Jarak dari simpul 5 ke 1 sudah benar karena satu-satunya nilai SI yang 0 adalah 5 itu sendiri. Sehingga nilai di dalam DI sudah otomatis menjadi jarak terpendek dari simpul 5 ke 1. Nah, di sini cuman ada yang ini 5. Oke, itu contoh untuk yang lintasan terpendek. Ini ada contoh lagi, penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer. Jaringan komputer itu terdiri dari sejumlah komputer yang terhubung satu sama lain melalui saluran komunikasi. Misalnya kabel, serat optik, gelombang mikro, gelombang radio. Nah, antara satu komputer dengan komputer lain itu seringkali terpisah jauh secara geografis, antar kota atau antar negara, atau berada dalam wilayah geografis yang sama, bisa dalam satu gedung, dalam satu area, dan sebagainya. Pokoknya seperti di lab kalian lah, komputernya dihubungkan seperti itu. Nah, pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya umumnya dipecah menjadi sejumlah paket data yang berukuran lebih kecil. Jadi biasanya antar setiap komputer itu kita bisa saling kirim data begitu tanpa harus melalui flash begitu maksudnya. Saluran komunikasi yang digunakan untuk menghantarkan paket mempunyai keterbatasan dalam hal kecepatan transmisi. Umumnya kecepatan transmisi dinyatakan dalam satuan ini kbps, itu kecepatannya. Seperti kalian mendownload ataupun mengupload, itu biasanya kecepatan internetnya itu dibaca dengan kbps, kilobyte per second. Untuk menyampaikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya, sistem jaringan komputer harus dapat melakukan pemilihan rute yang tepat agar paket
dapat sampai ke komputer tujuan dalam waktu yang cepat. Nah, ini ada istilah namanya perutean atau routing. Adalah menentukan lintasan yang dilalui oleh paket dari komputer pengirim asal ke komputer penerima. Permasalahannya adalah bagaimana menentukan rute yang tepat sehingga paket data dapat sampai ke komputer penerima dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan menggunakan rute tersebut. Paket data yang sampai ke satu komputer dapat diarahkan ke komputer tetangga yang tepat sehingga paket menuju komputer penerima dengan delay waktu yang minimum. Dengan kata lain, kita harus menentukan lintasan terpendek yang akan dilalui oleh paket tersebut dari komputer pengirim ke komputer penerima. Nah, jadi kita suruh mau cari itu yang KBPS-nya paling rendah, intinya itu. Perutean itu diharapkan merupakan perutean adaptif, yang artinya sistem jaringan komputer dapat menentukan rute baru apabila terjadi perubahan topologi jaringan. Misalnya ada penambahan router baru, kerusakan pada suatu router, sehingga router tersebut tidak bisa dilalui, atau perubahan kecepatan transmisi antar router. Maksudnya itu rutenya itu bisa berubah kalau misalkan ada gangguan begitu. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf terhubung dengan setiap simpul simpulnya itu menyatakan komputer bisa berupa terminal komputer atau sebuah router. Router adalah komputer yang didedikasikan untuk mengarahkan pesan. Dan tugas ini kita mengasumsikan simpul menyatakan router, sedangkan terminal komputer yang merupakan komputer end user dianggap sebagai cabang dari router. Sisinya di sini menyatakan saluran komunikasi atau sering disebut dengan link. Setiap sisi diassign dengan sebuah label nilai yang disebut dengan bobot atau weight. Bobot tersebut dapat menyatakan jarak geografis dalam kilometer, kecepatan transfer data tadi yang KBPS, dan delay transmisi. Setiap router memelihara sebuah tabel yang disebut tabel rute. Tabel rute berisi router asal, router tujuan, dan simpul antara router yang dilalui. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Jadi di sini misalkan ada 6 buah komputer. Nah, jadi misalkan dari router 1 mau ke router 2 jaraknya 1040 km, kecepatannya 10 KB per second. Dari router 2 ke router 4 itu 560 km, lalu kecepatan upload downloadnya itu 56 kbps. Dan yang lainnya, ini bobot-bobotnya. Kalau kalian lihat di sini tidak ada tanda anak panah. Jadi ini merupakan graf terhubung, tapi bukan graf berarah. Jadi dari 1 bisa ke 2, 2 bisa ke 1, 1 bisa ke 4, 4 bisa ke 1, 1 bisa ke 3, 3 bisa ke 1. Nah, tidak ada arah di sini. Nah, ini diisilah tabel router asal, router tujuan, dan lintasan terpendeknya. Nah, di sini misalkan router asal 1 mau ke router tujuan 1. Nah, lintasan terpendeknya tidak ada, karena dia kan tidak kemana-mana kan. Lalu dia mau kedua, dipilih lintasan terpendeknya 142. Kita lihat, router 1 mau ke router 2. Kalau langsung jaraknya 1040, kecepatannya 10 kbps. Kalau langsung. Tapi di sini dibilangnya dia lintasan terpendeknya itu dia lewat 4 dulu. Jadi dia ke 4 dulu, baru dia kedua. Nah,
Sekarang coba kita hitung. Kalau dia ke 4, nilainya yang ini, 1225, 35 kbps. 4 ke 2, 560, tambah 56 kbps. Wah, lebih jauh lagi nih kayaknya. Kayaknya salah nih. Ini harusnya dia bisa langsung. Kalau dijumlahkan, malah nilainya lebih. Ini 1, 1, 4, 2. Nah, untuk jaraknya 1, 2, 2, 5 ditambah 560. Sudah lebih dari yang di sini. Lalu untuk kecepatannya 35 ditambah 56. Ini sudah lebih dari 10. Ini sudah lebih dari 1040. Ini juga sudah lebih dari 35 pastinya. 10. Nah, ini harusnya ini salah ya ini. Ini salah nih. Ini keliru. Harusnya tetap dia bisa langsung 1, 2. Karena kalau keempat data dia lebih jauh dan lebih lama. Karena 35 tambah 56, 1225 tambah ini, tambah 560. Jadi bisa langsung sebenarnya. Coba kita cek yang lain. 1 ke 3. 1 mau ke 3, kalau langsung nilainya ini 2275 sama 25. Sekarang coba. Selain langsung, dia bisa lewat 4 dulu. Dia bisa ke 4, waduh, ke 4, lalu dari 4 bisa ke 6, dan 6 itu baru yang ketiga. Oke. Ini 4-nya 450. Ini 1225 dan ininya 340. Coba dijumlahkan. 1225 ditambahkan ke 6 dulu. 6 dulu 450. Ini kenapa? 450 ditambahkan 340 dulu. Apakah hasilnya lebih dari 2275? Lalu coba lihat yang kecepatannya. Kecepatannya dari 35 tambah 30, 65, 65 tambah 25. Sudah 90. Sudah melewati yang di sini. 35, 65, 85. Kecepatannya sudah melebihi. Sementara yang ininya 2275, kalau kalian lihat di sini, dia sudah lebih atau belum? 979. 79. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh iya, betul. Nah, jadi bisa. Nah, jadi cara hitungnya seperti itu ya. Jadi selain rute ini, karena ini tidak ada arah, kan sebenarnya selain rute yang ini juga masih ada rute yang lain. Jadi dia bisa dari 1 ke 2, 2 ke 5, baru 5 ke 3, dari 1 ke mana lagi? 1 bisa langsung ke 3, 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 5, baru 5 ke 3, pokoknya banyak. Tapi kenapa sampai dia memilih 1463, itu evaluasinya dari situ. Jadi dilihat jumlahan bobotnya. Mana yang paling minimum, pilih yang itu. Dan itu yang ditulis di lintasan terpendeknya. Yang pertama ini mungkin keliru, tapi yang kedua ini benar berarti. Kalau dia lebih kecil dari 2275 berarti benar. Oke, dan seterusnya. Jadi dibikin 1 ke 4 lintasan terpendeknya apa? 1 ke 5 lintasan terpendeknya apa? 1 ke 6 lintasan terpendeknya apa?
ini juga 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini dibikin lagi dengan tabel rute pada setiap rotornya. Nah, jadi ini 2 mau ke 1 lewat 4. 2 mau ke 3 lewat 4. Nah, yang ini misalkan. 2 mau ke 4 lewat 2. Nah, ini. Nah, dia dicocokkannya dari sini. Cocokkannya dari tabel yang panjang ini. Jadi misalkan di sini 2 mau ke 3 itu dia lewat 4. Kita lihat. 2 dia mau ke 3, nah ini dia lewat 4 di sini. Lalu ini 2 mau ke 4 dia lewat 2. 2 mau ke 4 ini lewat 2 di sini. Jumlah ini maksudnya jumlah lintasannya ya. Jadi kayak tadi 2 mau ke 1 berarti adanya 3. 2 mau ke 3 adanya 4. 2 mau ke 4 adanya 2. 2 mau ke 5 juga ada 2. 2 mau ke 6 ada 3. Nah, seperti itu. Ini isinya di sini. Oke, itu untuk lintasan terpendeknya. Nah, jadi nanti sebenarnya yang paling penting ini saja sih, tabel yang ini nih. Jadi kita bisa melihat dari asal ke tujuan itu lewat lintasan terpendek yang mana, dan ditambahkan satu tabel di sini kira-kira jaraknya berapa. Itu yang paling penting. Jadi saya akan kasih tugas seperti itu. Jadi nanti ada router dari asalnya, simpul asalnya, lalu simpul tujuannya itu dia mau kemana, harus N-1. Jadi kalau simpulnya ada 7, simpulnya ada 7, berarti tujuannya di sini ada 6. Lalu setiap tujuannya itu kira-kira lintasan terpendeknya mana, lalu jarak terpendeknya berapa di sini. Nah, jadi bikin 4 tabel nanti. Oke. Untuk menentukan lintasan terpendeknya seperti itu. Kalian lihat kira-kira dia bisa melalui berapa jalan, dan kira-kira dari semua jalan yang bisa dilalui itu, jalan mana yang jaraknya paling pendek atau waktunya paling cepat. Atau ya, tidak harus keduanya. Oke. Nah, itu untuk lintasan terpendek. Selanjutnya itu tentang persoalan pedagang keliling. Nah, persoalan pedagang keliling atau biasa disebut dengan traveling, bukan biasa, maksudnya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Traveling Salesman Problem atau TSP. Termasuk ke dalam persoalan yang sangat terkenal di dalam teori graf. Nah, persoalan ini diilhami oleh masalah seorang pedagang yang berkeliling mengunjungi sejumlah kota. Deskripsi persoalannya adalah ini. Diberikan sejumlah kota dan jarak. Jadi ada sejumlah kota dan jarak antar kotanya. Sama kayak tadi sih. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal, menyinggahi setiap kota tepat 1 kali, dan kembali lagi ke kota asal pemberangkatan. Makanya ini disebut dengan sirkuit. Jadi kita disuruh mencari sirkuit terpendek. Kota dapat dinyatakan sebagai simpul graf. Simpul grafnya itu yang kota. Lalu sisi itu menyatakan jalan yang menghubungkan antar 2 buah kota. Bobot pada sisi menyatakan jarak antara 2 buah kota. Persoalan pedagang ini menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum pada sebuah graf tertentu. Meskipun persoalan ini bernama perjalanan pedagang, namun penerapannya tidak hanya pada kasus yang berhubungan dengan pedagang. Jadi ada banyak terapan TSP lainnya. Nah, misalkan di sini ada diberikan 3 contoh terapan dari TSP. Ini tentang mobil pos, ditugaskan mengambil surat dari kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota.
Nah, graf dengan N plus 1 simpul dapat digunakan untuk menyajikan persoalan. Simpulnya dapat menyatakan kantor pos. Simpulnya. Lalu sisinya itu diberi bobot yang sama dengan jarak dari kotak pos I ke kotak pos J. Rute yang dilalui mobil pos adalah sebuah perjalanan yang mengunjungi setiap kotak pos hanya 1 kali dan kembali lagi ke kantor pos asal. Nah, ini juga merupakan contoh terapan dari masalah TSP tadi, Traveling Salesman Problem. Jadi ini untuk kantor pos. Jadi yang tukang posnya ambil surat atau antar kiriman kalian, bagaimana dia membuat rute agar setiap setiap kotak pos atau setiap rumah itu dia cuma lalui 1 kali dan pada akhirnya dia kembali lagi ke kantor pos. Seperti itu. Lalu atau terapan masalah yang kedua, misalkan kita ingin menggunakan, ini nanti baru dibaca sendiri lah. Ini ada contoh-contohnya. Nah ini, kita langsung ke contoh yang ini saja. Dalam lingkungan produksi, terdapat beberapa komoditi yang dihasilkan oleh sekumpulan mesin. Proses fabrikasi merupakan sebuah siklus. Setiap siklus produksi menghasilkan N komoditi berbeda. Langsung saja ke sini ya. Oke, kita langsung contohin saja. Ini nanti kalian baca sendiri ya. Saya share PPT-nya baca sendiri yang ini. Terlalu banyak tulisannya. Oke, di sini ada sebuah graf dengan 4 buah simpul A, B, C, D. Lalu untuk menghitung sirkuit Hamiltonnya pakai rumus yang ini. Jadi 4 dikurang 1 bagi 2. Oh, ini kata ada rumus di sini. Pada sembarang graf lengkap dengan N buah simpul, N besar 2, jumlah sirkuit Hamilton yang berbeda itu dapat dicari dengan rumus yang ini. Sehingga di sini, kalau diberikan graf lengkap dengan 4 buah simpul, simpulnya lebih dari 2, kalau kita disuruh tentukan kira-kira ada berapa sirkuit Hamilton yang dapat dibentuk dari graf ini, kita bisa pakai rumus yang tadi. Rumusnya yang ini. N-1 faktorial bagi 2. Sehingga di sini kita dapat N-nya 4 dan jumlah sirkuit Hamilton yang dapat dibentuk itu adalah 3. Nah, apa-apa sirkuitnya ini. Ini yang sudah dibikin di sini. Jadi dari S1, ingat bahwa dia cuma boleh melalui satu simpul itu tepat 1 kali. Kalau Hamilton, kalau mengeluarkan sisinya. Kalau Hamilton berarti fokus di simpulnya. Nah, di sini A, B, C, D, A. Itu satu yang pertama. A, B, C, D dulu, C, D, baru balik ke A. Nah, jadi semua simpulnya dilalui 1 kali. Lalu ada juga yang S2, itu dia dari A, dia ke C dulu, C-nya ke D, D-nya ke B, B-nya baru ke A. Lalu yang berikutnya itu dia dari A ke C, C ke B, B ke D, dan D-nya ke A di sini. Nah, dengan nilai-nilai rutenya yang di sini. Nah, atau digambarkan seperti yang di bawah sini. 3 buah sirkuit yang sirkuit Hamiltonnya di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Nah, dari ketiga sirkuit Hamilton ini kita lihat nilai minimumnya itu yang ini. Sehingga dari sini sirkuit Hamilton yang paling pendek itu
adalah sirkuit Hamilton yang ketiga. Nah, jadi kita bisa menentukan ada berapa sirkuit Hamilton yang dapat terbentuk. Lalu kita cek yang nilai panjang sirkuitnya paling minimum. Nah, itu yang kita pilih sebagai sirkuit Hamilton yang terpendek. Nah, itu cara mengerjakan persoalan yang TSP ini. Jadi kalau diberikan graf lengkap, kita tentukan dulu kira-kira ada berapa graf Hamilton yang dapat dibentuk, baru kita hitung panjangnya setiap sirkuit, dan kita lihat yang panjang minimumnya. Nah, TSP ini tidak berlaku hanya pada graf lengkap, tetapi juga pada graf yang tidak lengkap sekalipun, asalkan sirkuit Hamiltonnya ada. Nah, misalkan contohnya di sini, ini bukan graf lengkap, tapi dia memiliki graf Hamilton. Nah, berarti kita bisa cari, bisa hitung juga menggunakan metode TSP tadi. Jadi tidak harus graf lengkap, tapi bisa juga graf yang tidak lengkap. Nah, selain metode ini, ada juga dikenal namanya metode branch and bound. Nah, sebenarnya metode branch and bound ini bagus, dan saya tidak tahu, dulu saya belajarnya di operasi riset sih. Tapi tidak tahu sekarang operasi riset Pak Oksis kasih metode ini. Kalau di sini kita tidak akan belajar ini. Ini nanti kalian harusnya kalian fokusnya ini di riset operasi. Jadi ya entahlah Pak Oksis kasih atau tidak. Dan persoalan yang terakhir, ini cuma buat informasi saja. Algoritmanya tidak akan kita bahas di sini. Nanti itu juga kayaknya dibahas di antara riset operasi atau teori optimasi. Hanya dikasih tahu saja di sini bahwa ini juga merupakan salah satu terapan dari masalah graf. Itu persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Pertama kali dikemukakan oleh Mei Gan, berasal dari Cina pada tahun 1962. Ia mengemukakan masalah yang disebut persoalan tukang pos Cina. Masalahnya seperti ini. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, ini juga sama, kita disuruh mencari sirkuit Hamiltonnya. Oh, sirkuit Euler-nya di sini. Karena perjalanan kan, perjalanannya cuma sekali. Jadi kalau tadi yang di salesman problem itu pedagang keliling, itu kita disuruh mencari rute agar setiap kotak posnya itu didatangi cuma satu kali. Nah, kotak posnya itu kan simpul. Jadi kita fokusnya ke simpulnya. Mau jalannya dilalui berapa kali, intinya simpulnya itu harus dilalui tepat satu kali. Nah, itulah kenapa traveling salesman problem atau TSP itu dikategorikan sebagai masalah mencari sirkuit Hamilton. Tapi kalau untuk persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem, kita disuruh mencari rute perjalanan yang hanya ia lewati tepat sekali. Nah, berarti ini kita berhubungan dengan sirkuit Euler. Karena kalau berbicara tentang sirkuit Euler, maka kita fokus ke sisinya. Sisinya harus dilalui tepat satu kali. Jika peta jalan tempat tukang pos mengantarkan surat merupakan graf Euler, maka sirkuit Euler-nya mudah ditemukan. Tapi jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Karena itu, kita harus menentukan sirkuit yang terpendek yang harus dilalui oleh tukang pos yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit satu kali. Oleh karena itu, masalah tukang pos Cina dirumuskan kembali seperti ini. Seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah.
bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Seperti itu. Jadi, algoritma pemecahan masalahnya sebenarnya mirip seperti kita mencari ini sirkuit Hamilton di sini, tapi tidak akan saya bahas lah di sini. Ada bukunya, tapi saya lupa tulis nama bukunya. Ini ada buku kode bukunya, tapi lupa saya tulis. Jadi saya kasih tahu. Oke. Untuk tugasnya, saya pengen kalian bikin peta Universitas Timor. Jadi tidak usah ini seperti ini. Saya bikin coba modelnya. Ada gedung-gedung di Universitas Timor. Jadi misalkan ini rektorat kita, lalu ada FE, ada FISIP, ada FKIP. Ini ada lab di belakang FKIP, lalu ada perpustakaan, LPPN, LP3N di sini, ada SC di sini, lalu ini yang lantai 2, dan yang ini Faperta. Nah, jalan-jalan ini jalan-jalan yang sebenarnya tidak perlu anak panah, ini nanti diganti dengan graf yang tak berarah semua. Jadi ini artinya bisa dari rektorat ke FE, FE juga bisa ke rektorat. Kalau gambar seperti pakai anak panah kan jadinya tadi hanya rektorat bisa ke FE, tapi FE tidak bisa ke rektorat. Jadi nanti garisnya itu gunakan garis yang tidak ada anak panahnya saja. Sehingga dia ini nanti menjadi graf terhubung yang tak berarah. Jadi silakan. Nanti tugasnya kelompok, kita ada berapa orang ya di grup? Oh, kita ada 13 peserta. Termasuk saya, berarti 12. Kita bagi 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok bikin 1. Jadi kita bikin tugasnya sama, yaitu bikin peta Universitas Timor, setiap kelompok bikin. Jadi kalian gambar dulu petanya entah di kertas karton. Nanti ada 2. Jadi selain bikin peta, gambar juga tabelnya di sini di dalam karton itu. Nah, jadi bikin petanya gedung-gedung yang ada di Universitas Timor. Garisnya ini ingat jangan pakai anak panah, tapi pakai garis yang tidak ada anak panah. Jadi ini maksudnya dari rektorat bisa ke FE, FE bisa ke rektorat, rektorat bisa ke FISIP, FISIP bisa ke rektorat, rektorat bisa ke ini, ini. Rektorat bisa langsung ke FKIP juga. Rektorat juga bisa langsung ke Faperta tanpa melalui FE. Ini juga, ini dibikin. Jadi yang ini jadi jalan setapak itu juga dibikin. Jadi kalau kalian lihat ada jalan, kalau dari rektorat mau ke Faperta kan kita bisa lewat jalan ya, jalur motor itu turun. Atau kita bisa juga langsung turun dari antara FE-nya itu, antara FE dengan rektorat itu bisa kita turun lewat situ. Atau jalan kaki pun. Nah, jadi jalur yang ini itu kita pandang sebagai jalur yang bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jadi ada beberapa jalan setapak di kampus, itu kalian gambarkan. Nah, seperti ini. Jangan tidak usah terlalu banyak. Intinya yang dari rektorat bisa ke FE, lalu dari rektorat bisa langsung ke Faperta, pokoknya seperti inilah. Lalu karena ada 2 kelompok, terserah kalian mau bagi tugas bagaimana. Kalian jalan. Jadi jalan, misalkan kayak dari rektorat, kalau kalian jalan kaki dari rektorat ke jalan raya, turun ke jalan rusak itu, yang motor masuk, sampai ke Faperta. Waktunya butuh berapa menit? Nah, ditulislah di sini. Bobotnya itu. Lalu dari rektorat ke FE, jalan kaki. Itu waktunya berapa menit? Ditulis di sini. Nah, seperti itu. Jadi setiap jalan itu dikasih nama. Lalu dari rektorat mau ke FISIP, itu butuh waktu berapa menit. Tinggal kalian karena 2 kelompok, jadi dibagi 2. Mungkin satu kelompok bikin yang 4, satu kelompok bikin, ini kan ada 8 titik di sini. Jadi bisa bagi-bagi 2. Tapi kalau mau bikin masing-masing pun tidak masalah. Masing-masing pun tidak masalah. Tapi bagusnya karena kita membahas hal yang sama, jadi bobot setiap
perjalanan ini untuk kedua kelompok itu bagusnya sama. Jadi kayak dari student center ke gedung kuliah, kelompok 1 misalkan dapat 7 menit, ya berarti kelompok 2 juga harusnya 7 menit. Begitu. Biar saat menentukan rute terpendeknya tidak ada dualisme pendapat. Semuanya sama. Jadi kalian bisa saling kerjasama, hanya nanti dalam penyajian tugasnya tetap dibikin beda-beda. Jadi kelompok 1 bikin kelompok 1 punya, kelompok 2 bikin kelompok 2 punya. Jadi seperti itu. Nanti rektorat, kan dari rektorat kan bisa langsung jalan turun ke Faperta, ada jalan potong itu. Nah, kalau jalan potong itu waktunya berapa menit? 5 menit atau berapa ditulis di situ. Lalu dari Faperta mau ke ini, dari rektorat mau langsung ke FISIP lewat jalan raya, waktunya berapa? Tapi kalau dia mau ke rektorat mau ke FKIP, waktunya berapa? Langsung ditulis di sini. Tapi kalau mau dilewat FISIP dulu, berarti harus dicari tahu. Rektorat ke FISIP ini berapa? FISIP ke FKIP ini berapa? Kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat dia lewat FISIP dulu baru ke FKIP, atau dia langsung jalan menuju ke FKIP. Lalu ada lab di samping sini. Oke. Pokoknya digambarkan semua jalan yang kalian bisa lalui dengan jalan kaki. Misalkan kayak dari Faperta ini kita mau ke perpustakaan, itu kan sebenarnya ada jalan lewat belakang itu kan, yang kita pokoknya tidak bisa dilalui mobil, tapi motor bisa, jalan kaki bisa. Yang kalau tidak salah kita lewat ada bekas kantin kecil di belakangnya FISIP itu. Nah, itu kan bisa lewat situ jalannya untuk tembus ke perpustakaan. Nah, itu juga kira-kira dari Faperta ke perpustakaan ini waktunya berapa menit kalau lewat jalan itu. Nah, ditulis juga di sini. Nah, lalu dari lab kimia ke perpustakaan berapa? Dari lab kimia ke biologi berapa? Perpustakaan ke student center berapa? Lalu dari student center ke lantai 2 berapa? Seperti itu. Dari Faperta kan tidak ada yang langsung ke gedung lantai 2 kan, dia harus melalui jalan yang ini. Tidak ada jalan lagi yang dari Faperta bisa tembus ke lantai 2, atau kalau kalian mau langgar kali juga boleh, tapi tidak usah. Jadi gambarkan saja jalan yang memang biasa dilalui. Seperti itu. Lalu kalian jalan sambil hitung kira-kira dia butuh waktu berapa menit. Jadi bobotnya itu menyatakan jarak tempuhnya antar gedung-gedung ini. Nah, lalu setelah itu kalian bikin ke dalam tabelnya. Tadi D ini hitungnya agak rumit, jadi setelah saya pikir-pikir D ini tidak usah. Bikinnya seperti yang ini saja. Kita bikin seperti ini biar lebih gampang. Mana tadi? Yang komputer-komputer itu saja. Nah, bikinnya ini seperti ini saja. Jadi ada asalnya, ada tujuannya, ada lintasan terpendek, lalu ada jarak terpendeknya berapa di sini. Sekali. Oke, jadi di sini S-nya juga biar tidak usah. S-nya kan cuman jadi langsung asalnya. Ini juga tidak usah. Ini kalau misalkan dikerjakan. Jadi langsung asal, tujuan, lintasan terpendeknya apa, dan jarak terpendeknya. Jadi tabelnya cuma ada 4. Di sini. Jadi misalkan ini asalnya 1 tadi rektorat. Kalian sudah misalkan 1 di sini rektorat. Lalu tujuannya ini. Tujuannya berarti ada 9 ya di sini. Tapi bisa tetap ini kan nanti kan lintasannya jadi 0 di sini kan. Nah, jadi dia dari fokusnya yang kayak di sini nanti. Yang satunya. Jadi jarak terpendeknya 1 ke 2 tuh terpendeknya lewat mana? Langsungkah atau ada melalui yang lain? Lalu jaraknya itu berapa? Jarak terpendek, tapi dalam sini artiannya waktu ya.
atau jangan oh ya, bukan jarak terpendek tapi apa, jarak tercepat. Saya rubah dia menjadi jarak tercepat, itu berdasarkan waktunya. Oke. Jadi jarak tercepat di sini. Nah, saya langsung hapus saja ya. Jadi yang ini tidak usah. Oke. Nah, ini. Jadi tabelnya bisa kalian taruh langsung di sini. Ini petanya, tabelnya bisa kalian taruh di samping sini. Jadi langsung di dalam satu karton. Bikinnya di dalam karton ya. Jadi ini petanya. Pokoknya terserah, kreativitas kalian sendiri. Nah, seperti itu. Lalu kalau setelah sudah bikin begini, kalian berikan penjelasan di bawahnya pakai seperti ini. Atau tidak usah, cukup saja seperti ini. Ini kayaknya sama saja sih. Nah, cukup saja seperti ini. Jadi sekali lagi tugasnya untuk minggu depan, nanti kumpulnya itu langsung di meja saya. Minggu depan kita libur ya. Minggu depan kita libur, berarti ini tugasnya 2 minggu. Kita ketemu lagi di setelah Pasca tanggal 9 kan. Nah, berarti tugasnya dikumpul tanggal 9 saja. Batasnya itu tanggal 9 April. Jadi tugasnya cuma dikumpulkan 2, masing-masing kelompok kumpul 1. Jadi ini silakan gambar entah mau di kertas karton kah, kertas buffalo kah. Jadi atau mau kertas biasa pun tidak terserah. Pokoknya tapi jangan kertas tulis itu. Kalau mau di kertas biasa ya kertas HVS begitu atau kertas apa begitu. Pokoknya terserah. Tapi bagusnya yang besar biar yang bisa sekalian petanya, bisa sekalian tabelnya ini juga biar lihatnya puas. Nah, jadi digambarkan petanya, terserah gedung ini kalian mau gambar bagaimana, mau tempel ini saya pakai clip art di sini, kalian mau pakai print clip art lalu ditempel, pokoknya dibikin sekreativitas mungkin. Lalu jaraknya, garis-garisnya, waktunya itu yang harus kalian benar-benar jalan kaki dan hitung waktunya. Jadi saya tidak ingin waktunya ini kalian terka-terka, tapi waktunya itu harus benar-benar yang kalian ukur. Jadi kalian jalan dari rektorat ke perpustakaan itu butuh waktunya berapa. Dari student center jalan ke gedung itu lantai 2 itu waktunya berapa menit. Nah, seperti itu. Lalu dicatat semua di sini. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Tugasnya Bisa, itu Pak. Bisa, Pak. Nah, untuk menghitung lintasan terpendeknya. Oke, nanti coba kita bagi kelompok dulu memang. Kelompoknya itu yang mana ya? Saya belum tahu juga. Kita harusnya ada 12 ya. Coba yang berdasarkan yang pertemuan 1 semuanya hadir. Oh iya, semuanya hadir. Oke.
Kenapa jadi tadi berapa tadi? 12 kalau tidak salah. Oke, kita ada 12. Berarti oh iya, ini ada yang sudah berkurang ya, siapa ya? Ada satu yang sudah keluar, ini si Vegi juga tidak ada lagi. Lalu Vios juga kayaknya tidak lagi. Tadi ada yang double. Mola sama Vios. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siapa lagi yang tidak ada di sini? Oh iya, mulanya double. Oke, jadi 12 orang ini. 12 orang berarti sampai 6 ini kelompok 1. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke, kelompoknya cuma 2 kelompok, jadi dibikin masing-masing, terserah. Kelompok satunya itu ada Mola, Arno, Niakiru, Gaudensia Luruk, Gema Galganiseran, sama Aprelopo. Kelompok 2 itu Sali, Nines, Maya, ini Lelo, Subai, sama Nabu. Oke, pas orang. Jadi sudah seperti itu saja. Itu saja pembagiannya. Bisa saling kerjasama untuk catat waktunya, tapi untuk tugasnya dikumpulkan setiap kelompok ya. Oke, sudah paham kan tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Biar kalian jalan-jalan olahraga sedikit di kampus. Jangan pakai motor ya. Saya maunya waktu jalan kaki. Nah, Ya, kalau Pak. motor kan sekali. Saja minggu depan kita libur, kita ketemu lagi 2 minggu depan. Oke, itu saja. Ya, Pak. Oke, itu saya terima kasih. Selamat pagi semua, selamat berlibur. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih juga, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Pak.